Perkenalkan, nama saya Imade Angga Atnyana Putra dengan NIM 18180111036. Saya merupakan mahasiswa FK Undiksa angkatan 2018. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan resusitasi jantung paru. Saya akan melakukan tindakan resusitasi jantung paru yang dimana pada kali ini saya menggunakan boneka sebagai manekin. Nah, sebelum melakukan tindakan, saya akan menggunakan APD terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah menggunakan APD dan saya siap melakukan tindakan resusitasi jantung paru. Nah, untuk yang pertama, di sini saya harus memastikan bahwa pasien itu berada atau berbaring pada alas yang datar dan juga keras. Kemudian, di sini saya akan memeriksa kesadaran dari pasien. Pak. Di sini saya akan mencoba memberikan rangsangan taktil. Baik, setelah rangsangan taktil diberikan, pasien juga masih tidak sadarkan diri. Selanjutnya di sini saya akan meminta bantuan kepada orang-orang sekitar. Kondisi emergensi, apakah ada yang bisa membantu saya dan juga memanggilkan ambulan? Baik, selanjutnya di sini saya akan memeriksa denyut nadi karotis dari pasien untuk ada teraba atau tidak denyut nadi karotis dari pasien. Di sini saya akan melihat dari arah mulut dan juga ke kaki, yang dimana juga saya akan melihat bagaimana apakah ada pengembangan dinding dada atau tidak. Nah, di sini saya akan memulai meraba arteri karotis menggunakan jari saya dan juga melihat dan mendengar apakah ada suara nafas atau tidak. Di sini saya akan amati selama 10 detik. Baik, setelah saya amati, di sini saya tidak mendengar adanya suara nafas, kemudian pengembangan dinding dada juga saya tidak temukan. Kemudian pada perabahan arteri karotis itu saya tidak menemukan adanya denyutan. Nah, selanjutnya yang harus saya lakukan adalah mulai kompresi dari resusitasi jantung paru, yang dimana itu rasionya 30/2, dimana 30 kompresi, kemudian diberikan 2 kali ventilasi. Nah, sebelum saya melakukan kompresi, di sini saya akan membuka jalan nafas pasien terlebih dahulu dengan manuver head tilt chin lift. Nah, di sini harus kita pastikan dulu pasien tidak memiliki atau tidak terdapat adanya trauma pada tulang belakang. Nah, di sini saya akan menggunakan manuver head tilt chin lift dan jaw thrust. Nah, kemudian setelah jalan nafas itu saya buka, selanjutnya di sini saya akan mulai melakukan kompresi. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan resusitasi jantung paru, yaitu kompresi dada untuk siklus yang pertama. Di sini untuk yang pertama saya akan mempersiapkan terlebih dahulu berupa BVM atau bagging mengembang sendiri, yang dimana ini berfungsi untuk memberikan ventilasi kepada pasien. Nah, untuk kompresinya di sini saya akan meletakkan telapak tangan saya pada 2 jari di atas processus xiphoideus, yaitu pada tulang sternum. Kemudian tangan kiri saya itu mengunci pada punggung dari tangan kanan. Nah, selanjutnya di sini posisi tangan harus lurus, tidak boleh bengkok. Kemudian untuk posisi dari kedua lutut saya itu harus rapat. Nah, di sini saya akan berikan kompresi itu kurang lebih sedalam 4-6 cm, di mana di sini saya akan menjatuhkan badan saya ke dada dari pasien. Nah, di sini saya akan mulai kompresi. Nah, di sini untuk kompresi akan saya berikan secara teratur 100 kali per menit, itu dengan minimal intervensi, dan memberikan dinding dada dari pasien itu mengembang sempurna terlebih dahulu. Nah, saya akan mulai kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, setelah 30 kali kompresi, di sini saya akan berikan ventilasi menggunakan BVM. Di sini untuk teknik ventilasi saya akan menggunakan C-clamp, di mana jari pertama, jari kedua akan bentuk huruf C, sedangkan jari ketiga, keempat, kelima itu akan menyangga pada bagian rahang pasien. Kemudian saya akan berikan tindakan ventilasi sebanyak 2 kali. Tekan, lepas, lepas. Baik, di sini untuk siklus yang pertama telah saya lakukan. Nah, untuk kompresi atau resusitasi jantung paru ini dilakukan sebanyak 5 siklus. Nah, kemudian setelah dilakukan sebanyak 5 siklus, kita harus mengevaluasi kembali kondisi dari pasien dengan meraba denyut jantung karotisnya, denyut nadi karotis, denyut nadi karotis, dan juga mendengarkan apakah ada suara nafas atau tidak dan ada pengembangan dinding dada atau tidak. Nah, sini saya akan evaluasi kembali. Nah, setelah dievaluasi, jika didapatkan denyut jantung atau denyut nadi karotis dari pasien dan adanya suara nafas atau pasien itu menunjukkan perbaikan, itu pasien dapat dilanjutkan dengan penolongan selanjutnya, yaitu dengan posisi yang mantap. Nah, selanjutnya jika pasien tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, itu dapat dilanjutkan dari kompresi dada. Baik, sekian tindakan resusitasi jantung paru yang dapat saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.